Untuk download Home Assistant di Google Chrome, diketikkan dulu download Home Assistant, dan boleh pilih yang installation, dan kita menggunakan Windows karena VirtualBox karena Home Assistant ini berupa operating system atau OS, jadi menggunakan simulator virtual berupa VirtualBox. Nah, VirtualBox-nya bisa di-download dan diinstal terlebih dahulu. Cari VirtualBox, download Oracle VirtualBox. Nah, kalau sudah, ini di-download terlebih dahulu, nanti VirtualBox-nya diinstal, kemudian kita download juga yang untuk Home Assistant-nya untuk versi Windows, dan kita menggunakan VirtualBox untuk aplikasinya. Kita klik yang VirtualBox ini. Nanti downloadannya adalah HOS atau Home Assistant Operating System versi 16.2. Ini di save juga. Sambil menunggu progresnya untuk download VirtualBox dan Home Assistant. Selanjutnya kita install dulu untuk Oracle VirtualBox ini bisa kita open, install. Ini di checklist dan agree, yes, dan seterusnya. Kalau sudah, bisa diklik di sini, cari yang VirtualBox. Nah, dia akan tambah segini. Nah, ini kita sisihkan dulu yang VirtualBox. Kita lihat yang Home Assistant ya. Yang Home Assistant juga sudah. Kita lihat ini di mana tempatnya. Nah, ini di sini. Nah, ini adalah file master untuk Home Assistant-nya. Ini adalah file masternya. Kalau gitu kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita bikin sebuah folder. Misalkan di dokumen, kita buat folder baru di sini. Sekarang kita kasih nama Home Assistant saya. Gitu. Dan kalau sudah di tadi paste ya untuk file house file-nya. Nah, sebelum bisa digunakan, ini harus diekstrak terlebih dahulu. Ini akan kita ekstrak. Kalau selesai, nanti akan untuk folder seperti ini. Kita masuk. Nah, akan ada folder House of 16.2 yang icon depannya box merah seperti ini. Inilah yang akan jadi rumah untuk Home Assistant. Jadi kalau file-filenya tersimpan, setting tersimpan adalah di file ini. Lihat file-nya adalah 900 MB ya. Nanti file ini akan semakin besar kalau kita semakin banyak menggunakan fitur-fitur Home Assistant. Kemudian kita buka di VirtualBox. Nah, di halaman awal ini masih kosong ya. Kita klik yang new. Kemudian linknya ini bebas juga. Untuk mempermudah, saya buat Home Assistant, misalnya rumah saya. Lalu tipenya ini kita ganti Linux karena Home Assistant berbasis Linux, subtype Oracle Linux, versinya adalah Oracle Linux. Kalau nggak sesuai, ini disesuaikan ya dengan tipe laptopnya 64 bit atau 32 bit. Kemudian kita pilih yang ini hardware. Base memory ini usahakan paling rendah adalah 2 GB ya. Ini misalkan dengan RAM atau kemampuan laptopnya. Jangan melebihi lebih dari 50% kapasitas RAM laptop. Kemudian CPU ya agar lebih cepat lagi bisa disetting di 2 ya.
Kemudian enable untuk EV, jangan lupa. Ini sering kelewatan, kalau kelewat nanti harus mengulang dari awal, dan ini syaratnya untuk menjalankan Home Assistant. Centang, kemudian hard disknya, pilih yang use an existing virtual hard disk, ini masih empty. Lalu kita pilih choose virtual hard disk, add atau tambahkan. Nah, kita cari folder nama tadi ya, Home Assistant saya ya. Nah, yang folder ini, file ini Sofa yang baru kita ekstrak dari downloadan tadi. Kita open, ini muncul ya mata teks, kemudian pilih choose, lalu finish. Nah, di sini akan sudah muncul settingnya ya, dan di sini adalah Home Assistant rumah saya. Lalu karena Home Assistant ini operating sistemnya numpang di Windows, maka WiFi-nya harus kita sesuaikan. Yang di tulisan atau ini kita double klik. Nah, kemudian di sini pindah ke tab yang network. Attach to-nya awalnya NAT, kita rubah ke bridge ya. Jadi Home Assistant ini numpang ke WiFi-nya laptop. Lalu kita oke. Ya. Oh ya, biasanya Oracle VirtualBox ini setelah selesai diinstal tidak bisa langsung dijalankan, jadi harus di restart dulu. Jadi meskipun ini kita start berkali-kali Home Assistant-nya, kalau Oracle-nya setelah install belum di restart, dia nggak akan bisa mulai, nanti akan muncul error guru seperti itu. Nah, kalau udah di restart, dibuka lagi Oracle VirtualBox-nya, restart. Nanti akan muncul proses seperti ini, dibiarkan saja. Oh ya, untuk sebelum start pastikan ya, ini sudah mendapatkan WiFi. Jadi WiFi-nya pastikan sudah tersambung ya. Nah, ini kalau sudah menuju ke halaman sini, ya di sininya, ini artinya virtual box-nya sudah menjalankan Home Assistant, dan Home Assistant-nya sudah bisa diakses. Cara mengaksesnya adalah kita lihat ini IP-nya, kita baca 10.10.2.157. Ini adalah IP yang didapatkan dari WiFi router ya, atau modemnya. Kita buka Google Chrome, kemudian di tab baru ya, kita ketikkan 10.10.2.257. kemudian portnya juga kita tulis, yaitu .28123. Nah, port ini berasal dari sini ya, 8123. Ini Home Assistant URL-nya. Kita akan menggunakan 8123. Lalu kalau kita enter, oh 157 ya. Jadi ini salah. 10.10.2.157. Nanti di 28123. Nah, dia akan loading seperti ini. Nah, ditunggu sampai nanti ada muncul tulisan create account. Di proses ini dia akan mendownload fitur-fitur dari Home Assistant secara online ya, jadi membutuhkan internet. Pastikan internetnya connected, selalu connected hingga proses ini selesai. Ya, file yang di-download sekitar hampir 2 GB, jadi cukup membutuhkan data atau kuota yang banyak. Hati-hati jika menggunakan tethering handphone atau pakai kuota ya. Tulisannya memang di sini tulisan 20 menit, tapi bisa saja lebih tergantung kecepatan internet. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita tinggal untuk membuat akun baru ya. Tapi kalau ada backup dari akun sebelumnya, bisa diupload backup. Kalau backupnya memiliki yang backup online, pakai yang Home Cloud. Kita klik yang create smart home, kemudian nama bebas, misalkan rumah saya. Bisa besar kecil, kalau nama dan angka juga bisa. Kalau username ini hanya huruf kecil dan angka, dan tidak boleh ada spasi, jadi harus kemudian untuk password bebas, bisa berbagai kombinasi. Misalkan sebenarnya kalau username harus huruf kecil semua, pakai angka juga bisa, tapi nggak bisa ditambahkan spasi. Kemudian klik create account,
Kemudian ini untuk posisi bangunannya ya, karena ini smart building. Misalkan di kota Serang, di enter, ada sini klik yang Serang, lalu scroll ke bawah dan diklik next. Ini nggak perlu dicentang. Kalau memang dicentang berarti untuk nantinya mengirimkan data statistik ke Home Assistant, tapi akan meningkatkan pemakaian kuota data. Dan next aja tanpa dicentang, kemudian di finish. Kalau sudah, ini akan muncul di halaman awal Home Assistant. Nah, mulai dari sini bisa ditambahkan untuk integrasi menggunakan Tuya, Zigbee, Wish dan sebagainya untuk nanti dikreasikan atau dibuat visualisasinya yang menarik.